diberkati Tuhan, naik, semakin tegak kepala. Semakin Tuhan beri kepercayaan semakin banyak, semakin tegak kepalanya, semakin sombong dan tinggi hati. Padi itu kalau kosong berdiri tegak. Udahlah, sampai mati itu berdiri tegak tuh. Tapi kosong. Tetapi padi semakin berisi, ini semakin menunduk nih. Ini semakin berisi, dia semakin menunduk, semakin menunduk. Itu namanya karakter. Ketika orang merasa dirinya tambah pintar, tambah kuat, tambah hebat, kalau karakternya bagus, dia semakin menunduk. Tetapi semakin karakternya buruk, di bawah Tuhan naik, tambah negakkan kepala. Diberkati Tuhan naik, semakin tegak kepala. Semakin Tuhan beri kepercayaan semakin banyak, semakin tegak kepalanya, semakin sombong dan tinggi hati. Saudara-saudara, saya belajar ternyata karakter itu dibentuk ketika anak mengalami yang namanya masa usia emas. Usia emas itu antara 0 sampai 5 tahun. Bisa agak panjang 8 tahun. Karakter itu dibentuk waktu kecil, bukan waktu dewasa. Makanya banyak orang tua sedih hati, berduka cita terhadap kelakuan buruk anaknya setelah dewasa. Karena apa? Lalai waktu kecil tidak menanamkan dan mengajar, mendidik anaknya punya karakter yang baik. Buat susah. Tetapi ada berita baik dalam Kristus. Setiap orang tidak peduli kerusakan apapun karakternya bisa dipulihkan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan belajar satu tokoh Raja Uzia di 2 Tawarikh pasal 26. Ini menjadi peringatan keras menurut saya. Peringatan keras kepada kita semua supaya pencapaian apapun kita di bawah Tuhan, diberkati Tuhan, sampai sejauh apapun kita tetap jaga hati, rendah hati. Seperti padi, semakin berisi semakin menunduk, semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati. Karena di 2 Tawarikh ini kisah Raja Uzia ini bicara tentang tinggi hati. Kita bahas soal tinggi hati dulu, lalu penerapannya perlu rendah hati, ya. Kita baca saja ayat 4, 5, kemudian loncat sampai 16 dan 16, ya. Nanti lengkapnya saya jelaskan saja. Ya, kita baca ayat 4 dan 5, kemudian lanjutkan ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara perhatikan dari 2 ayat ini kan ada perubahan yang luar biasa. Sebelumnya dicatat, Uzia ini hidup benar di hadapan Tuhan, bukan hidup benar di hadapan manusia, ya. Sebab yang hidup benar di hadapan manusia belum tentu hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, tetapi ayat 16 alami kejatuhan. Setelah ia merasa dirinya kuat, Uzia menjadi tinggi hati. Ada sebuah perubahan, tetapi bukan perubahan yang menunjukkan kualitasnya yang meningkat. Menunjukkan karakternya, menunjukkan kualitas dirinya yang sangat merosot luar biasa ketika Tuhan izinkan dia menjadi raja yang sangat
kuat. Mengapa Raja Uzia berubah? Mengapa Raja Uzia berubah dari orang yang hidup benar di hadapan Tuhan menjadi orang yang meninggikan diri, orang yang tinggi hati, menjadi orang yang sombong. Ya, ini Uzia. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Tapi kalau kita baca lagi ayat 4, ia melakukan yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Berarti mengapa Uzia berubah karakternya? Mengapa Uzia akhirnya menjadi tinggi hati, menjadi sombong? Karena Uzia mengabaikan teladan orang tuanya dan tidak memiliki mentor lagi. Sebelumnya dicatat Uzia hidup benar seperti ayahnya. Karena ada yang membimbing, namanya Sakaria. Sakaria itu membimbing anak yang masih remaja ini. Uzia kan umur 16 kan tadi, masih labil sekali. Sakaria membimbing dia supaya Uzia mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, hidup di jalan Tuhan, dan selalu ingat, hidup ayahmu yang mengasihi Tuhan. Hidup ayahmu yang sungguh-sungguh mentaati ketetapan Tuhan. Tetapi ketika Uzia mulai melupakan itu, mengabaikan keteladanan orang tuanya, dan ketika Sakaria sudah meninggal, tidak cari gantinya. Merasa tidak perlu lagi aku seorang pembimbing, tidak perlu lagi aku seorang mentor, tidak perlu lagi ada orang yang memimpin aku secara rohani. Aku tahu semuanya secara pemerintahan. Aku ini raja. Ketika Uzia merasa tidak butuh lagi mentor rohani, tidak butuh lagi seseorang untuk diteladani, dia menjadikan dirinya standar kebenaran. Yang benar adalah yang aku suka. Yang benar adalah diriku sendiri. Yang benar adalah apa yang aku mau. Jadi kalau pendapatku begini, ini yang benar. Gak perlu lagi pembimbing. Ada ayat yang berkata, engkau tidak perlu lagi guru, sebab Roh Kudus akan mengajar engkau kebenaran firman Tuhan. Lalu dia berkata, gak perlu lagi pembimbing rohani, karena Roh Kudus memimpin sendiri. Saudara-saudara, orang Kristen kadang-kadang main comot seenaknya sesuai dengan seleranya. Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam hidup ini kita butuh teladan. Dalam hidup ini kita butuh pembimbing. Butuh pembimbing. Butuh seseorang yang kita mau dengar nasihatnya. Butuh seseorang yang kita hargai kata-katanya. Yang kita mau dengar kata-katanya. Butuh seseorang yang ketika dia melihat kita salah, melihat kita kilaf, dia menegur, kita respect, kita respect. Nah, kalau tidak ada satu orang pun yang tidak kita hormati, kalau tidak ada satu orang pun yang tidak kita segani, kita akan berjalan liar tanpa arah. Mazmur Daud pasal 1 kan dimulai dengan apa? Berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Saudara ingin hidupmu bahagia? Harus punya seseorang di mana saudara menghormati, saudara mau dengar nasihatnya, saudara mau dengarkan arahannya, saudara terbuka terhadap masukan, nasihat, dan tegurannya. Kalau tidak, seperti Uzia, tinggi hati. Tinggi hati itu dimulai dari apa? Karena ukuran kebenaran diriku, standar kebenaran diriku, fokusnya pada diri sendiri, bukan pada kebenaran Tuhan. Jadi kalau saudara salah, aplikasi gampang nih. Kalau saya aja lah, kalau saya salah, kemudian ada yang negur saya malah apa istilah orang? Malah nyolot. Sudah jelas-jelas salah, ditegur, nyolot. Saya lagi tinggi hati. Udah gampang tuh. Nah, kalau itu dibiarkan terus, kita benar-benar jadi tinggi hati. Jadi karakter. Sesekali kita masih bisa. Karena karakter itu apa? Kebiasaan-kebiasaan
yang sudah mengkristal. Jadi kumpulan dari kebiasaan. Kalau kita terbiasa nggak mau dengar masukan orang, kita terbiasa nggak mau dengar teguran orang, kita tidak mau mendengarkan orang lain, maka yang terbentuk di hati kita sebuah karakter baru, namanya tinggi hati. Usia raja merasa nggak perlu lagi mentor, nggak perlu lagi pembimbing, bukan raja. Tetapi itu yang awal kejatuhannya di ayat 16 itu fatal sekali. Kemudian yang kedua, mengapa Usia menjadi tinggi hati, berubah dari orang benar menjadi tinggi hati? Karena Usia memiliki tujuan yang menyimpang dari yang Tuhan tetapkan. Keberhasilan Usia itu kalau kita baca ayat 5 ya, ayat 5 yang bagian 2 tuh. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bahkan ketika dia maju berperang melawan Filistin, ayat 7, Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Berarti nyata sekali apa yang membuat Usia ini menjadi hebat. Apa yang membuat Usia ini berhasil? Apa yang membuat Usia ini menang atas musuh? Jawabannya adalah karena anugerah Tuhan. Jawabannya adalah karena dia mencari Tuhan, Tuhan bekerja. Dengan kata lain, keberhasilan itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Kalau kita berhasil mencapai sesuatu ya, kita menikah, kemudian menikah dapat orang yang sangat baik sekali. Itu berkat Tuhan. Tetapi begitu melihat pasangannya itu bukan dari Tuhan, bah itu pasti bukan berkat Tuhan. Akhirnya kita ngeluh saja. Waduh, rugi aku nikah sama dia. Bisa begitu kan? Lalu punya anak, kalau anak dianggap bukan berkat Tuhan, bukan anugerah Tuhan, bukan pemberian dari Tuhan, kalau anaknya baik-baik, senang. Tetapi begitu anaknya punya masalah, ini buat malu saja, biarin aja lah. Mulai kita bersungut-sungut dengan anak kita. Karena menganggap anak ini jadi bencana bagi keluarga, bukan berkat. Kalau berkat menyikapinya kan beda. Usia menganggap dia mengalahkan orang Filistin karena aku kuat. Usia menganggap jabatannya sebagai raja karena aku hebat. Kalau dia punya banyak hal, kalau kita pelajari di sini kan dia mulai membangun infrastruktur yang bagus tuh untuk pertanian. Dia buat sumur-sumur, buat menara, berarti kan Usia ini termasuk juga bapak pembangunan infrastruktur. Bagus sekali. Kemudian prajurit tentaranya juga kuat sekali kalau kita pelajari di sini. Tentaranya kuat sekali. Berarti kerajaan yang memang luar biasa hebat. Tapi ternyata membuat dia menjadi menganggap ini karena aku. Karena aku memang pantas. Karena aku memang hebat. Makanya aku termasur. Dia termasur. Terkenal di banyak bangsa. Kerajaan yang lain. Dia ditakuti sehingga bangsa Amon saja mau membayar upeti. Berarti kan ditakuti. Punya pengaruh besar, terkenal, kaya raya, kuat, hebat, pintar. Sudah lengkap alasan untuk tinggi hati. Lupa bahwa kamu pintar itu anugerah Tuhan. Bisa enggak Tuhan buat dalam sekejap bodoh? Bisa enggak? Loh kita lagi jalan mendadak ada pesawat mau jatuh. Kesenggol dikit sayap pesawat. Bonyok kepala kita. Lalu kita lupa semuanya. Pulang ke rumah lupa. Yang diingat hanya duit. Lupa istrinya, lupa anaknya, lupa tinggalku di mana. Itu yang namanya amnesia. Bisa saja kan? Saya kadang-kadang heran, orang hanya pintarnya sedikit tapi merasa kayak Tuhan. Bisa tahu semuanya. Bisa membahas semuanya. Enggak bisa. Itu tinggi hati. Baru punya segini tetapi sudah tingginya segini. Karena apa? Dia mulai menyimpang. Dia lupa bahwa apa yang Tuhan berikan, kepercayaan Tuhan, anugerah Tuhan untuk apa? Kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi bagi yang menikah, pernikahanmu untuk siapa?
Untukmu sendiri atau untuk Tuhan? Kalau untuk Tuhan, kita menyatakan kasih Tuhan, mendatangkan kemuliaan. Kalau saudara beranak, kok beranak? Punya anak, punya anak ya. Kalau saudara punya anak, itu anugerah Tuhan, berkat Tuhan, atau karena kalian jantan nih laki-laki? Karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan, ada nggak alasan bangga diri? Oh, anakku begini dong, anakku enggak. Yang adalah ucapan syukur. Kok Tuhan mempercayakan kepadaku anak yang hebat ini ya? Kok Tuhan percayakan kepadaku anak yang pinter ini ya? Tuhan percayakan kepadaku anak yang cakep ini ya? Kok Tuhan percayakan kepadaku anak yang jelek ini ya? Orang tua jangan sangkal fakta, kalau anaknya secara fisik tidak secakep yang lain, tetap aja bersyukur nggak? Berkat Tuhan nggak? Wajahnya orang tuanya jelek, berharap anaknya cakep. Artinya itu bukti bahwa itu anaknya sendiri. Saudara-saudara, demikian juga soal pekerjaan. Kita bisa bekerja kalau kita sadari itu adalah pekerjaan itu dari Tuhan, tujuannya untuk Tuhan. Lalu dalam pekerjaan kita, usaha kita diberkati Tuhan. Pekerjaan kita dibawa Tuhan naik. Kalau itu anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kita tahu, oh berarti aku ini hanya mengelola. Melalui berkat ini, aku harus semakin memuliakan Tuhan. Yang berulang-ulang saya suka kutip ucapan Paulus. Kita diperkaya supaya kita ini ditambah-tambahkan dengan harta. Supaya apa? Supaya kita itu semakin kaya dalam kemurahan hati. Berarti kan karakter kan tujuannya? Karakter. Jadi orang Kristen berdoa supaya diberkati, ditambah-tambahkan kekayaannya, berdosa enggak? Tuhan langsung lihat motivasi hatimu. Untuk apa? Kalau ternyata Tuhan lihat, oh hatimu aku lihat, kerinduanmu besar jadi berkat bagi banyak orang. Kamu bisa memuliakan aku dengan harta yang aku tambahkan. Tuhan bisa tambahkan. Jadi yang jadi masalah itu bukan miskin atau kaya. Bagaimana karakternya, bagaimana hatinya. Bagaimana hati seseorang. Minta didoakan, punya pasangan hidup, didoakan. Menjauhkan diri dari persekutuan. Menjauhkan diri dari pelayanan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Dia lupa bahwa pasangan hidup itu berkat. Kalau berkat anugerah yang membuat kita kan semakin mengasihi Tuhan. Jadi mungkin dia menganggap karena aku cakep, karena aku pintar. Karena aku ini laki-laki berkepribadian. Punya rumah pribadi, punya mobil pribadi. Punya apa lagi yang pribadi, kepribadian maksudnya. Jadi punya banyak hal gitu kan. Pria berkepribadian, sombong, tinggi hati. Jadi kalau orientasi hidup kita menyimpang dari tujuannya Tuhan, itu akan membuat hati kita mulai bersemai, tinggi hati, sombong. Kalau mau lihat karakter orang, kasih dia jabatan. Kalau dia bekerja pertama jadi cleaning service, rendah hati, banyak. Kasih jabatan dari cleaning service menjadi, kalau cleaning service biasanya naiknya apa tuh? Ya, wah supervisor. Supervisor dapat jabatan, masih rendah hati enggak? Dari supervisor naik lagi apa Pak? Dari supervisor manager, kira-kira masih rendah hati enggak? Jadi manager di PHK. Semakin tinggi jabatan masih tetap rendah hati enggak? Itu namanya karakter. Tuhan lihat itu tuh. Jabatannya tinggi, kekayaannya berlimpah, uangnya banyak. Istrinya di mana-mana. Apalagi itu, Tuhan gak pernah bangga. Tuhan tidak pernah kagum. Tetapi kalau Tuhan lihat hati orang yang tetap rendah hati, walaupun Tuhan beri kepercayaan berlimpah-limpah, Tuhan naikkan jabatannya, tetap rendah hati. Itu Tuhan bangga, Tuhan kagum. Tuhan memuji dia. Benar memang, beri dia kekuasaan, akan terlihat karakternya, akan terlihat watak aslinya. Tinggi hati itu merusak, saudara. Coba perhatikan lagi ayat 16 ya. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga, nah kalau kata sehingga artinya apa? Akibatnya. Akibatnya itu merusak. Kerusakan pertama apa? Perilakunya. Ia melakukan hal yang merusak. Bukan saja hatinya tinggi. Bukan hanya hatinya itu jahat, buruk. Tetapi dia melakukan hal-hal yang merusak. Punya perilaku yang merusak. Orang-orang yang tinggi hati itu, pertama, dia akan merusak dirinya sendiri. Sebab orang yang tinggi hati tadi kan gak mau dengar nasihat. Gak mau dengar.
teguran orang lain. Apapun yang dia suka, dia lakukan. Akibatnya dia merusak diri sendiri. Sebab orang yang tinggi hati apalagi usia punya segalanya. Mau beli apa saja bisa. Mau makan apa saja bisa. Mau pergi kemana saja bisa. Akhirnya dia bisa kelelahan. Dia bisa gaya hidupnya, pola hidupnya sangat rusak sekali. Apa yang membuat orang sakit? Kan orang sakit itu pertama, jangan semua, memang ada kemungkinan roh jahat bisa buat orang sakit. Tetapi jangan salahkan setan. Selalu sakit karena setan. Karena setan. Gak tahu ini setan yang membujuk aku. Udah tahu dibujuk setan, masa ikut. Yang kedua, kenapa orang menjadi sakit? Gaya hidup. Gaya hidup. Karena kurang istirahat, kelelahan, atau tingkat stresnya tinggi. Orang yang gampang stres itu muncul banyak penyakit. Atau karena tipe orang yang mudah tersinggung. Pahit hati, kemarahan itu menimbulkan banyak penyakit. Dan yang berikutnya mungkin karena pola makan. Bisa saja karena hal-hal seperti itu. Orang-orang yang tinggi hati tidak mau dengar. Apa yang dia suka dia lakukan. Bahkan kelihatannya rohani. Yang penting aku kan gak merugikan orang lain. Bener gak jawaban? Lakukan yang salah, ditegur, tetap gak mau dengar. Lalu menjawab, yang penting aku kan tidak merugikan orang lain. Kira-kira jawaban bener gak? Jawaban orang sombong, tinggi hati. Jadi saudara-saudara, ini namanya sikap yang merusak. Merusak diri sendiri dulu. Merusak diri sendiri. Mengapa orang kok seperti itu? Tinggi hati namanya. Yang kedua, merusak orang lain. Orang kalau tinggi hati itu gampang mencemarkan nama baik orang, gampang melecehkan orang lain. Di Ibrani ditulis begini, janganlah kamu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya tidak tumbuh akar pahit yang menyebabkan kecemaran pertikaian. Kalau orang melecehkan orang lain, mempermalukan orang lain, itu tanda hatinya pahit. Saudara-saudara kalau ketemu orang kok diajak ngomong dikit, langsung emosinya naik, lalu ngomongnya kasar sekali, lalu nyerang kita, gitu ya, mempermalukan kita. Ada kemungkinan dia sedang tumbuh akar pahit di hati. Karena apa? Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau bicara menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, berarti apa? Kasih karunia Allah itu artinya kebaikan Allah yang diberikan kepada kita walaupun kita tidak layak menerimanya. Dengan kata lain, dia lupa bahwa yang dia miliki itu anugerah, itu berkat Tuhan. Jadi orang Kristen itu kalau bicara baik, termasuk kita ngeritik boleh sih. Kita boleh mengungkapkan kita nggak setuju, tetapi tetap jaga hati. Karena kita sedang berbicara tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Sebab kalau nggak benar, kita lihat yang nggak benar kan ngomong boleh dong. Ya, ngomong boleh, justru harus ngomong. Kalau ada yang tidak benar, tinggi hati itu merusak hubungan. Keluarga rusak, persahabatan rusak, pekerjaan rusak, pelayanan rusak, gereja alami masalah karena ada orang yang tinggi hati. Perkataannya, perbuatannya merusak. Bahkan ada yang merusak rumah tangganya sendiri. Tidak hanya merusak rumah tangganya sendiri, merusak rumah tangga orang lain. Tinggi hati, ditegur nyolot. Nyolot yang benar ya. Ditegur nyolot gitu ya. Ini usia, kelakuannya merusak. Kemudian apalagi? Ia berubah setia kepada Tuhan. Yang rusak yang kedua imannya. Pertama hidup benar. Berarti kalau hidup benar, setia kepada Tuhan. Setia lakukan firman Tuhan. Tetapi begitu menjadi tinggi hati, hidupnya rusak. Usia hidupnya rusak. Dia tidak lagi peduli dengan jalan Tuhan. Berubah setia kepada Tuhan. Orang yang tinggi hati itu, tadi aku gak butuh teladan. Yang penting urusanku dengan Tuhan sendiri. Aku tidak butuh pembimbing. Yang penting aku dengan Tuhan sendiri. Aku tidak butuh komunitas untuk mendukung. Yang penting aku dengan Tuhan sendiri. Kesimpulannya tidak butuh orang lain. Saudara-saudara, Tuhan merancang manusia itu sebagai makhluk sosial. Itu istilah ilmu sosial kan gitu kan. Manusia itu makhluk sosial. Adam sendirian tidak baik. Dia seorang diri. Tuhan rancang kita itu untuk bertumbuh bersama-sama. Makanya kalau kita pelajari analogi yang dipakai oleh Rasul Paulus kan,
Gereja itu seperti tubuh. Apakah bisa tubuh itu kepala dan anggota tubuh lain itu terpecah-pecah? Nggak bisa. Saya punya 5 jari ini, tangan kanan. Ini coba kalau saya bangun tidur, jempol saya cari. Loh, jempol kok nggak ada? Ternyata udah nempel di sini. Saya cari-cari di mana jempol saya. Saya kesulitan itu pegang gelas juga nggak bisa kan? Coba nggak ada jempol. Lalu saya tanya, jempol kenapa kamu pindah di kening saya? Tempatmu sini, terserah aku dong. Tidak. Kenapa Tuhan memberi analogi persekutuan Kristen itu seperti tubuh. Setiap orang itu anggota. Artinya Tuhan sudah tetapkan tempatmu di mana. Setelah itu kamu berfungsi, kamu bekerja, kamu bertugas, bertanggung jawab. Lakukan seperti tempatmu saja. Kerjasama dengan orang lain. Tidak boleh juga sendirian. Coba kalau jempol terus. Jempol kan oke banget ya. Jempol jarang dipakai untuk hal-hal buruk ya. Kecuali begini ya. Tapi rata-rata kan bagus. Coba kalau jari sini, hanya untuk merintah-merintah buat banyak orang sakit hati nih jari telunjuk kita ini. Tapi kalau jari tengah coba, wah jorok. Jari manis itu dipakai sekali seumur hidup pas nikah. Cincinnya coba, yang menikah kan cincinnya jari manis, ya kan? Nggak pernah dijempol kan? Kelingking, apa manfaatnya? Hanya gini, atau nggak gini. Tetapi apakah ini nggak berguna? Berguna. Semuanya berguna pada tempat dan keadaan yang berbeda. Keadaannya berbeda saja, fungsinya berbeda. Saudara-saudara, Tuhan itu sudah tetapkan. Tetapi orang yang tinggi hati tadi merasa, oh aku yang paling hebat, aku kan jempol. Aku yang paling hebat, aku kan telunjuk. Aku yang paling hebat, aku jari manis, namanya juga manis. Yang jadi olok-olok, jari tengah, jorok kali kok. Tidak, semuanya bernilai berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang tinggi hati menyimpang dari jalan Tuhan. Apa yang dimiliki bukannya membuat dia semakin mengasihi Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk kebaikan bagi sesama, jadi berkat bagi orang lain, tetapi hanya fokus diri sendiri. Diri sendiri. Hanya untukku. Untukku, untukku. Orang yang tinggi hati terlalu sering berkata, untukku, untuk aku apa, untuk aku apa, untuk aku apa. Tetapi orang yang rendah hati, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berikan, apa yang harus aku akui, aku ada kesalahan enggak, aku ada kekurangan enggak. Orang rendah hati itu seperti itu, tetapi orang tinggi hati, untuk aku apa, untuk aku apa, untuk aku apa. Dan kerusakan apa yang ketiga? Kerusakan apa? Kita baca di kalimat terakhir dari ayat 16 tuh. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Orang yang tinggi hati suka merusak tatanan yang Tuhan telah tetapkan. Bukan haknya, bukan tanggung jawabnya, tetapi dia nyerobot begitu saja. Saudara-saudara, walaupun raja, tetapi dia tidak punya hak untuk membawa korban persembahan di bait Allah. Dia punya kekuasaan yang besar. Dia punya pengaruh yang besar. Karena Tuhan sudah tetapkan siapa yang membawa korban persembahan di bait Allah. Imam keturunan Harun. Artinya Tuhan sudah tetapkan siapa yang melayani ini, siapa yang melayani ini. Lalu yang ini tugasnya apa, ini tanggung jawabnya apa. Orang yang tinggi hati itu ada kebiasaan untuk melanggar batas. Melanggar batasnya Tuhan, melanggar batasnya orang lain. Hak orang lain dia ambil. Dia nggak peduli lagi, nggak menghargai hak orang lain. Sementara tanggung jawabnya sendiri dia tidak lakukan. Sebagai raja dia tidak perlu memberi persembahan, tetapi karena dia merasa lebih kuat, karena dia punya pengaruh, karena dia merasa hebat, maka semuanya aku yang urus. Para imam itu tergantung aku. Dia beri persembahan, makanya diprotes kan sama di ayat 18 tuh. Mereka berdiri, Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allahmu." Ditegur, kamu gak boleh, ini tugasnya para imam.
Terserah dong, aku raja. Karena dia merasa kuat. Jadi tidak mau mendengar, betul kan? Teguran apapun, jelas sudah berbuat salah. Kemudian, ini orang tinggi hati lagi nih. Tetapi Usia dengan bokor ukupan tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat misbah pembakaran ukupan. Orang lain tidak bisa mempertahankan haknya ketika ada orang lain merampas haknya. Tetapi Tuhan membela orang yang haknya dirampas orang lain. Mungkin saudara punya hak, lalu dirampas oleh orang lain. Kalau saudara tetap rendah hati, hidup benar di hadapan Tuhan, saudara akan dibela oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara dalam posisi merampas hak orang lain, dan orang itu mungkin tidak bisa membela diri, Tuhan akan membela dia. Ini prinsip hidup yang Tuhan sudah terapkan tuh. Kita punya tempat masing-masing dalam hidup ini. Demikian juga dalam pelayanan, dalam gereja, kita punya tempat masing-masing. Lakukan hak kita, hargai hak orang lain. Lakukan tanggung jawab kita, bekerja samalah dengan orang lain, supaya bisa lakukan tanggung jawab yang sama. Orang tinggi hati sulit lakukan. Dia nggak peduli tuh. Dia nggak peduli. Saya dulu melayani satu keluarga begitu ya. Setiap minggu saya ke sana. Ini keluarga yang pengen sekali bertumbuh dalam Tuhan. Lalu dia senang ketika ada orang yang melayani, masih muda, belum menikah, tinggal bersama dengan mereka. Sehingga bisa membimbing mereka sering tuh, hampir tiap hari bisa bimbing. Awal diberi kamar khusus, di kamar anaknya. Jadi ada satu kamar tamu diberikan. Di kamar tamu itu makin lama, dia naruh barang itu tambah banyak. Ada lemari, isi lemari dikeluarin, diisi barang-barang dia. Barang-barang yang punya dikeluarin, ditaruh di kardus, taruh di samping. Kemudian tidak hanya di ruangan, dia mulai merasa itu tempatnya sendiri. Dia buka kulkas, apa yang dia mau dia ambil, dia nggak tanya-tanya lagi. Suami istri yang punya rumah berantem. Karena istrinya beli sesuatu, mana itu yang aku beli kemarin? Tanya suaminya, aku enggak. Ternyata diambil pelayan Tuhan yang muda ini. Dia mulai begitu, jadi termasuk apa saja yang ada di rumah itu, sepertinya dia miliknya sendiri tuh. Akhirnya suami istri ribut. Dia tanya saya, Pak gimana kalau saya suruh dia pergi, ini pelayan Tuhan ini dari luar kota loh Pak. Gimana mereka ya, dia tinggalnya di mana? Saya hanya bilang, Bapak Ibu mau selamatkan keluarganya atau menjaga perasaan. Tapi kan dia hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan yang sudah melanggar ketetapan Tuhan. Untung masih diberi kesempatan nginap di rumah itu. Kalau tidak, nggak tahu dia tinggal di mana itu di Jawa Barat. Itu yang namanya melanggar tatanan yang Tuhan sudah tetapkan. Dia harus sadar dong, walaupun dia pelayan Tuhan ya, hamba Tuhan. Dia tetap sadar, aku di sini kan diberi kamar. Untuk tujuannya membimbing, bukan merasa memiliki rumah itu. Terakhir, mari kita baca Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Yuk. Silakan baca sama-sama yuk. Ya, sudah ya. Yuk, 2, 3. Yuk, silakan. Saudara ingin dikasih Tuhan? Rendah hati. Saudara ingin ditentang Tuhan? Silahkan congkak hati. Congkak itu artinya kan tinggi hati. Kalau saudara ingin dikasih, mendapatkan kasihnya Tuhan, dikasihani Tuhan, rendah hati. Berkat itu hanya mengalir dari atas ke bawah, saudara.
berkat Tuhan itu dialirkan dari atas ke bawah. Kalau kita meninggikan hati, kita sama saja kita menghambat berkat itu tidak sampai kepada kita. Karena kita buat jalurnya sendiri. Jangan tinggi hati. Kesimpulan dan penerapannya ya, fokuskan hidupmu untuk mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Keberhasilan itu anugerah, keberhasilan itu berkat yang harusnya membuat kita semakin fokus kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Yang kedua, ketika kita berhasil menjadi kuat, menjadi hebat, tetap jaga hati agar tidak menjadi sombong, agar tidak tinggi hati. Bagaimana supaya kita bisa menjaga hati tidak sombong? Dilakukan sendiri sulit. Kita butuh teladan, kita butuh mentor, pembimbing. Dan yang ketiga, kita harus jadikan Tuhan sebagai pusat, sebagai fokus hidup kita.